Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 6U Manajemen. Kami dari kelompok 6, mata kuliah akuntansi biaya, ingin mempresentasikan materi mengenai biaya overhead pabrik. Nah, di kelompok 6 ini terdiri dari anggota yang pertama ada Diah Katriani dengan NIM 20020251147 dan saya sendiri Tia Andini 20020251165. Dan yang terakhir ada Kusyayi Nurul 20020252880. Untuk itu topik pembahasannya yang pertama itu mengenai definisi biaya overhead pabrik, yang kedua penggolongan biaya overhead pabrik, yang ketiga penentuan tarif biaya overhead pabrik, yang keempat pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif, yang kelima pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya, yang keenam itu ada studi kasus. Ya, jadi biaya overhead pabrik ini elemen penyusunan biaya produksi selain biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku yang biasanya disingkat dengan BOP. Jadi BOP ini cenderung sulit untuk diidentifikasi jumlah dan nilainya karena relatif kecil dan tidak konstan. Karakteristik BOP ini ada yang pertama itu hubungan antara biaya overhead pabrik dengan produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu hubungan dengan volume produksi atau kegiatan. Nah, ada pula nih ada 3 golongan biaya overhead. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang kedua itu menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu menurut hubungannya dengan departemen. Nah, yang pertama penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Itu ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini bahan yang tidak menjadi bahan produk jadi. Jadi bahan yang belum jadi tetapi nilainya relatif kecil dibandingkan dengan harga pokok produksi. Contohnya itu kayak tinta koreksi, kitab mesin ketik, kayak gitu. Terus yang kedua, itu biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan equipment. Lalu yang terakhir itu ada biaya tenaga kerja langsung. Ini tuh tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Contohnya upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Diah. Baik, selanjutnya yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Di sini terdapat 3 golongan. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik tetap, di mana biaya overhead pabrik tetap ini biaya overheadnya tidak berubah dalam kaisar perubahan volume kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu biaya overhead pabrik variabel, adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel, yaitu biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Di sini biaya overhead pabrik meliputi biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi, dan pemeliharaan aktivitas tetap, asuransi yang terjadi di departemen pembantu tersebut. Nah, biaya overhead pabrik digolongkan menjadi 2 kelompok berdasarkan hubungannya dengan departemen. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen.
adalah biaya yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya adalah gaji mandor, biaya depresiasi mesin, biaya bahan penolong, dan juga biaya bahan penolong ya tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh eh, lebih dari satu departemen. Contohnya ada pemeliharaan dan asuransi gedung pabrik. Kemudian penentuan tarif biaya overhead pabrik, itu yang pertama adalah menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Nah, memperhatikan tingkat kapasitas yang dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Terdapat tiga kapasitas, yaitu yang pertama adalah kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis yaitu kapasitas suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kemudian, yang kedua yaitu kapasitas normal, adalah kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, adalah yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Nah, Oke, kemudian selanjutnya. dilanjutkan oleh Kusai. Oke. Selanjutnya adalah memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Lalu sifat-sifatnya pun juga harus diperhatikan bagaimana biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Lalu yang kedua, departemen produksi dan jasa. Pengertiannya departemen produksi adalah yang terlibat langsung dalam pengolahan produk dengan mengubah bentuk, potongan, dan sifat bahan yang dikerjakan, ataupun dengan cara merakit suku cadang menjadi suatu barang jadi. Sedangkan departemen jasa memberikan jasa yang secara tidak langsung membantu pengolahan produk tanpa mengadakan perubahan dalam potongan, bentuk, maupun sifat bahan yang diolah menjadi barang jadi. Ini cara memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang harus diperhatikan ada 5. Yang pertama ada satuan produk, yang kedua ada biaya bahan baku, yang ketiga ada jam tenaga kerja langsung, yang keempat ada jam mesin, lalu yang terakhir ada biaya tenaga kerja. Oke, kita masuk ke studi kasus. Untuk studi kasus satuan produk, cara menghitungnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Dibagi tarif biaya overhead pabrik per satuan. Contoh keduanya, contohnya, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Lalu taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama tahun anggaran tersebut adalah 4.000 unit. Tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta dibagi 4.000 sama dengan Rp500 per unit. Maaf tadi yang atasnya itu salah. Berarti hasil di overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan adalah tarif biaya overhead pabrik per satuan. Jadi kita kembali lagi ke bawah. Jadi misalnya suatu pesanan sebanyak 200 unit akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 500 kali 200 per, karena unitnya ada 200 dan harga 500 dikalikan di 100.000. Lalu ada studi kasus biaya bahan baku. Rumus perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100%. Maka hasilnya adalah presentasi biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku yang dipakai. Contoh soalnya adalah
Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta rupiah. Lalu taksiran biaya bahan baku selama 1 tahun anggaran adalah 4 juta. Tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta dibagi 4 juta dikali 100%, sama dengan 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan bahan baku seharga 30.000, dapat dilihat pada kartu harga pokok dalam kolom biaya bahan baku. Maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 50% dikali 30.000 sama dengan 15.000. Lalu ada contoh studi kasus biaya tenaga kerja. Cara menghitungnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Hasilnya adalah persentase biaya overhead pabrik dari biaya tenaga kerja langsung. Contoh soalnya adalah taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran adalah 5 juta. Tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta dibagi 5 juta dikali 100%, sama dengan 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000, ini dapat dilihat pada kartu harga pokok dalam biaya tenaga kerja langsung. Maka pesanan ini akan membebani biaya overhead pabrik sebesar 40% 20 rupiah sama dengan 8.000. Lalu selanjutnya ada studi kasus biaya tenaga Terus selanjutnya ada studi kasus jam tenaga kerja langsung. Cara menghitungnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung, lalu hasilnya adalah tarif biaya overhead per jam tenaga kerja langsung. Contoh soalnya, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran tersebut adalah 2.000 jam. Lalu tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta dibagi 2.000 sama dengan 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 200 jam, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 1.000 dikali 200 sama dengan 200.000. Selanjutnya ada studi kasus jam mesin. Cara menghitungnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam kerja mesin sama dengan tarif biaya overhead pabrik per jam mesin. Contoh soalnya adalah taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Lalu taksiran jam mesin selama tahun anggaran tersebut adalah 10.000 jam mesin. Lalu biaya tarif overhead pabrik sebesar 2 juta dibagi 10.000 sama dengan 200 rupiah per jam mesin. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam mesin, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 3 kali 200 rupiah sama dengan 60.000. Lalu menghitung pabrik. Soalnya adalah PT Elionasari memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabriknya, telah disusun anggaran biaya overhead pabrik, seperti gambar di samping. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik tersebut disusun pada kapasitas normal 80.000 jam mesin. Perhitungan biaya overhead pabrik disajikan dalam gambar di samping. Ini contoh soalnya. Jenis biaya. Oke, selanjutnya pembahasannya dilanjutkan oleh Saudari Tia. Silakan Saudari Tia. Ya, selanjutnya itu mengenai pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode forecasting. Jadi skala tarif BOP ditentukan sebesar 140 per jam mesin. Jadi PT Eliona Sari ini menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin dalam tahun 2001. Maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 10.500.000. Jadi didapat dari 140 kali 75 mesin. Itu tadi yang contoh soal yang tadi. Nah, jurnal yang dicatatnya
itu barang dalam proses biaya overhead pabriknya itu di debit 1.500.000, dan untuk di kreditnya itu nama akunnya biaya overhead pabrik yang dibebankan itu di kredit 1.500.000. Lalu pembagian biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode variable costing. Kalau dilihat dari contoh yang sebelumnya itu, perhitungannya itu kan menggunakan metode variable costing biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk itu kan sebesar Rp5.437.500. Itu didapat dari 72,50 dikali 75.000 yen. Jadi jurnal yang dicatatnya itu adalah untuk akun yang di debitnya itu barang dalam proses biaya overhead itu 10.500.000. Nah, untuk biaya overhead pabrik variabel yang dibebankannya itu di kredit itu 100. Terus ada pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kalau dari contoh sebelumnya itu, BOP yang sesungguhnya terjadi itu sebesar 10.700.000. Nah, rincian ini tercantum pada gambar di bawah ini. Jadi selisihnya itu terjadi dengan dibebankannya kepada produk sebesar 200.000. Di mana juta kurang 10.500.000. Nah, di sini tuh jurnalnya ya, ada PT Eliona, terus nama jurnalnya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi pada periode tahun 2000 X1 pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai 75.000 jam mesin. Jadi di dalam jurnalnya itu ada jenis-jenis biayanya, ada biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kesejahteraan karyawannya, ada biaya reparasi dan penggunaan, biaya asumsi gedung, biaya departemen mesin. Depresiasi mesin. Nah, itu semuanya dijumlah. Kalau sudah dapat, di total itu ada 10.700.000. Nah, terus ada pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing. Jadi jurnal yang dicatatnya itu tadi yang 10 juta itu sudah ke akun biaya BOP sesungguhnya. Nah, untuk mencarinya 10.700 itu jadi persediaan bahan penolongnya ini itu ada 1.100.000, terus ada akun persediaan bahan bakar 750.000, terus ada gaji sama itu 3.500.000, terus ada persediaan suku cadang itu 500, terus ada persekot asuransi gedung 600, ada akumulasi depresiasi mesinnya itu 800, nah kasnya itu 3.450.000. Nah, untuk di catatan, biaya yang dibayarkan dengan kas terdiri dari biaya listrik itu ada 1.450.000, biaya kesejahteraan karyawan 1.500.000, biaya reparasi dan pemeliharaan tetap sebesar 500. Jadi totalnya 3.450.000. Jadi yang di atas nih kasnya sama jumlah yang di bawah itu balance. Terus pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode variable costing, jurnal yang dicatat tuh sama kayak tadi, kayak yang sebelumnya. Nah, terus pencatatan jurnal menurut perilakunya itu biaya overhead pabrik variable sesungguhnya itu di 5.300.000, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya itu 5.400.000 itu di debit. Nah, untuk akun yang di kreditnya, BOP sesungguhnya itu 10.700.000. Jadi, balance ya, antara debit sama kredit. Terus ada perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode full costing. Jadi, biaya overhead pabrik ini dibebankan kepada produk
Ya, jadi biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk itu 75.000 jam mesin dikali 140 itu kan totalnya 10.500.000. Nah, untuk BOP yang sesungguhnya itu kan tadi 10.700.000. Itu ada selisih 200.000. Nah, jadi jurnal yang dibuat itu eh, untuk menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Itu akunnya BOP yang dibebankan itu 10.500.000. Nah, BOP yang sesungguhnya 10.500.000. Terus yang kedua, jurnal untuk mencatat selisihnya sih berat 10.500, terus biaya di kredit ya, itu 10.500.000. Jadi ada macam-macam selisih. Yang pertama, selisih anggaran atau budgeting variance itu akan dijelaskan oleh saudari dia. Ya, macam-macam selisih itu dalam biaya overhead pabrik dengan metode full costing itu ada dua. Yang pertama itu ada selisih anggaran atau budget variance, dan yang kedua ada selisih kapasitas. Nah, selisih anggaran itu adalah eh, menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Nah, yang kedua itu ada selisih kapasitas. Itu disebabkan karena tidak dipakainya atau dilampauinya kapasitas yang dianggarkan. Nah, yang pertama itu akan membahas mengenai selisih anggaran. Dengan metode pertama, itu soalnya bisa dilihat dari soal sebelumnya, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya itu sama dengan 10.700.000 rupiah. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai, yaitu ada biaya overhead pabrik tetap sama dengan 5.400.000 rupiah, dan biaya overhead pabrik variabel senilai 5.437.500 rupiah yang diperoleh dari 75.000 dikali dengan 72,50 rupiah. Nah, yang biaya overhead pabrik yang dianggarkan itu dijumlahkan 5.400.000 dengan 5.437.500 rupiah itu sama dengan 10.837.500. Nah, selisih anggarannya yaitu 137.500. 137.500 ini hasil dari pengurangan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Jadi selisih anggarannya di sini adalah labanya senilai 137.500 rupiah. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan metode kedua, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 10.700.000 rupiah, biaya overhead pabrik tetap menurut anggaran yaitu 5.400.000 rupiah, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya yaitu 5.300.000 rupiah, biaya overhead pabrik yang dibebankan yaitu 5.437.500 rupiah, maka didapatkan selisih anggarannya yaitu 137.500 rupiah. Ya, di sini 137.500 adalah laba selisih yang menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan selisih kapasitas atau ideal capacity variance. Yaitu ada tiga metode. Yang pertama, metode pertama itu biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkannya senilai 5.400.000 rupiah. Kemudian biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk yaitu senilai 5.062.500 diperoleh dari 75.000 dikali dengan 67,50 rupiah pada soal sebelumnya. Kemudian maka dapat
dihasilkan selisih kapasitasnya yaitu seharga Rp337.500. Di sini selisih dari kapasitas metode pertama itu adalah mengalami kerugian. Selanjutnya, nah di metode kedua, itu kapasitas yang dianggarkan ada 80.000 jam mesin, kapasitas sesungguhnya yang dicapai 75.000, kapasitas yang tidak terpakai yaitu 5.000 jam mesin. Itu 5.000 hasil dari 80.000 dikurangi 75.000 ya. Kemudian tarif biaya operasi pabrik tetapnya itu 67,50 per jam mesin. Dan maka hasilnya yang didapatkan yaitu selisih kapasitas senilai Rp337.500. Dan di sini selisihnya yaitu merugikan atau rugi. Kemudian yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai itu ada biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap ini harganya Rp5.400.000 dan biaya variabel itu sama dengan Rp5.437.500. Dijumlahkan menjadi Rp10.837.500. Nah, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk yaitu senilai dengan Rp10.500.000, di mana hasil ini diperoleh dari 75.000 dikali dengan Rp140. Rp140 ini bisa dilihat pada jawaban dari soal-soal sebelumnya ya. Kemudian selisih kapasitas yang diperoleh yaitu sama dengan metode pertama dan kedua tadi, yaitu seharga Rp337.500. Kemudian ada perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode variable costing. Di sini soalnya masih sama dengan soal pada pertanyaan sebelumnya, soal pada jawaban sebelumnya, yaitu di mana biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk itu 75.000 jam mesin dikali dengan 72,50 rupiah, itu sama dengan 5.437.500. Kemudian biaya overhead pabrik variabel yang sesungguhnya itu 5.300.000. Kemudian maka didapatkan hasilnya dari selisih biaya overhead pabrik variabel seharga Rp137.500. Nah, jurnal untuk perhitungan dan analisis biaya overhead pabrik itu yang pertama adalah jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya. Di sisi debit ada biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan yaitu senilai dengan Rp5.437.500, dan di sisi kredit ada biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dengan senilai dengan Rp5.437.500. Kemudian yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik variabel. Di sisi debit pada selisih biaya overhead pabrik sama dengan Rp5.437.500. Kemudian di sisi kredit ada selisih overhead pabrik variabel sesungguhnya sama dengan Rp5.437.500. Selanjutnya ini ada penyajian selisih biaya overhead dalam laporan laba rugi. Jadi dalam laporan laba rugi biaya overhead selisih biaya overhead pabrik ini disajikan seperti pada gambar, di mana ada hasil penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan ditambah dengan selisih biaya overhead pabrik, kemudian nanti di hasil penjualan dikurangi dengan ditambah atau dikurangi dengan selisih biaya overhead pabrik itu menjadi laba bruto. Nah, contohnya di sini metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik yang pertama yaitu dengan metode pertama, di mana selisih biaya overhead pabrik dibagikan kepada rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, contohnya yaitu di sini soalnya persediaan produk dalam proses itu senilai dengan Rp400.000, persediaan produk jadinya sama dengan Rp600.000, harga pokok penjualannya 7 juta, dan jumlahnya dari ketiga ini jumlahkan sama dengan 8 juta rupiah. Selanjutnya,
Ya, dari soal sebelumnya, maka di sini ada pembagian selisih biaya overhead pabrik ke rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Di sini ada dimasukkan ya selisih biaya overhead pabrik ke rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Di sini nama rekeningnya ada selisih biaya overhead pabrik, yaitu seharga Rp200.000, kemudian persediaan produk dalam proses Rp400.000, persediaan produk jadi Rp600.000, dan harga pokok penjualan 7 juta, dan totalnya itu 8 juta rupiah. Kemudian dasar penyesuaiannya ini yang persediaan produk dalam proses 400.000 dibagi dengan 8 juta dikali dengan 200.000 rupiah itu sama dengan 10.000 rupiah. Nah, yang persediaan produk jadi 600.000 dibagi 80 juta dikali 200.000 rupiah sama dengan 15.000. Dan yang persediaan produk jadi 7 juta dibagi 8 juta dikali 200.000 sama dengan 175.000. Nah, saldo pada tanggal 31 Desember 2001 setelah penyesuaian itu menjadi persediaan produk dan prosesnya seharga 410.000, persediaan produk jadinya itu 615.000, dan harga pokok penjualannya menjadi 7.175.000. Dan jumlahnya setelah dilakukan penyesuaian itu sama dengan 8.200.000 rupiah. Kemudian, jurnal untuk membagikan selisih biaya overhead pabrik atas dasar data sebelumnya, yaitu di sisi debit ada persediaan produk dalam proses sama dengan 10.000, kemudian ada persediaan produk jadi sama dengan 15.000, kemudian juga ada harga pokok penjualan seharga 175.000, dan di sisi kredit ada selisih biaya overhead pabrik yaitu sebanyak 200.000 rupiah. Kemudian yang kedua yaitu metode selisih biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Nah, di sisi debit itu ada harga pokok penjualan sama dengan 200.000 rupiah, dan di sisi kredit ada selisih biaya overhead pabrik yaitu sama dengan 200.000 rupiah. Ya, presentasi dari kelompok 6 telah selesai. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.